Perkenalkan, nama saya Yuliana Raharjo, mahasiswa program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Samratulangi Angkatan tahun 2022. Dengan NIM 221011030040. Saat ini saya akan mempresentasikan ulasan buku tentang matematika dengan judul materi karya ulasan bahasa Indonesia. Berikut adalah cover buku dari ulasan buku yang saya buat. Dan kita masuk ke bagian pertama, struktur karya ulasan yaitu identitas buku. Di sini terdapat identitas buku yaitu judul buku Matematika Kurikulum 2013, pengarang buku oleh dua orang, yaitu yang pertama M. Cholik Adinawan, yang kedua Sugijono. Editor terdapat 3 orang, yaitu yang pertama Taryo Sarjana Sains, kedua Muji Darmanto Master Pendidikan, ketiga Bambang Sutrisno Master Pendidikan. Penerbit buku oleh Erlangga, desainer sampul oleh Ahmad Taufik, tata letak oleh tim Seternipa, percetakan dari PT Gelora Aksara Pertama, tempat terbit Jakarta Jalan H. Baping Raya nomor 100, tahun terbit 2015, jenis buku pengetahuan, ISBN 978-241-451-3. Kita masuk ke bagian struktur kedua dari karya ulasan, yaitu orientasi. Buku ini disusun oleh M. Cholik Adinawan dan Sugijono. Mereka sudah menyusun beberapa buku matematika terbitan Erlangga lainnya. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 13 untuk peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama atau disingkat SMP maupun Madrasah Saniyah atau disingkat MTS. Buku ini juga disusun untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mempelajari matematika secara mudah, lengkap, dan berstruktur. Buku ini sangat membantu peserta didik maupun pembaca lainnya, sehingga dapat memotivasi para penggunanya dalam mempelajari dan menyenangi matematika, sehingga dapat turut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan matematika secara keseluruhan. Kita masuk ke bagian ketiga struktur ulasan, yaitu tafsiran isi. Buku ini mengacu kepada prinsip bermakna, yaitu belajar yang mengutamakan pengertian atau pemahaman konsep dan ditekankan kepada 3 hal penting dalam mempelajari dan memahami matematika, yaitu yang pertama pengenalan fakta, penanaman konsep, dan pembuktian teorema atau rumus. Penerapan konsep dan penggunaan teorema atau rumus disajikan dalam bentuk contoh soal dan penyelesaiannya yang dikemas secara bervariasi. Terakhir, soal-soal latihan disajikan secara terstruktur, dimulai dari yang mudah sampai yang sulit, dan juga disertai dengan soal pemecahan masalah atau problem solving. Cholik Adinawan dan Sugijono menyusun buku ini dengan strategi pembahasan materi yang diawali dengan penanaman konsep dan prinsip secara mendasar. Karena penguasaan konsep matematika yang kuat akan menjadi landasan penting untuk menguasai dan menerapkan materi yang dipelajari, baik pada materi yang sedang dipelajari maupun pada materi yang akan dipelajari berikutnya. Dalam setiap bab disajikan kegiatan siswa yang berisi pengalaman peserta didik dalam menemukan atau memperoleh konsep-konsep maupun sifat-sifat dalam matematika
matematika sebagai pengertian dalam mempelajari matematika. Sedangkan tugas siswa disajikan untuk menerapkan konsep dalam kontekstual pembelajaran maupun pemecahan masalah. Secara keseluruhan, buku pegangan pelajaran matematika ini terdiri dari 6 jilid, yaitu jilid 1A dan 1B untuk kelas 7 semester 1 dan 2, jilid 2A dan 2B untuk kelas 8 semester 1 dan 2, jilid 3A dan 3B untuk kelas 9 semester 1 dan 2. Semuanya diuraikan secara terperinci sehingga mudah dipelajari. Kita masuk ke bagian keempat, struktur ulasan, yaitu evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BSNP, sehingga buku tersebut telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan Peraturan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008. Selain itu, soal-soal pada latihan diberi ikon untuk mengelompokkan soal-soal ke dalam aspek-aspek evaluasi dalam tujuan pembelajaran, sehingga peserta didik mendapat gambaran mengenai bentuk-bentuk soal beserta tingkat kesulitannya. Setiap bab juga diawali dengan sebuah ilustrasi berupa contoh aplikasi pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari dari konsep yang akan dipelajari, sehingga membangkitkan motivasi siswa dalam mempelajari materi ajar yang terdapat pada suatu bab. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama dalam membaca buku ini ialah adanya tulisan berbunyi SMP atau MTS pada sampul. Tulisan seperti stempel pada sampul ini jelas memberi kesan bahwa buku ini hanya untuk siswa tingkat pertama. Implikasinya adalah buku ini memberi kesan sebuah buku pelajaran sekolah atau textbook. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para pengampu pendidikan. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Pemecahan Masalah Matematika untuk semua kalangan pembaca. Jika buku yang disebut pertama menitik beratkan pada pengertian dan pemahaman konsep, maka buku yang disebut belakangan membahas mengenai pemecahan masalah dan pembelajaran hasil penelitian penulis. Maka perbedaan kedua buku terdapat pada isi dan tujuannya, di mana buku pertama lebih mengedepankan pada pemahaman konsep materi, sedangkan buku kedua lebih mengedepankan cara memecahkan suatu masalah dalam matematika. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ditulis dengan maksud dan tujuan agar pembaca menerapkan konsep matematika dalam suatu masalah dan dapat senang belajar matematika dengan mudah. Kita masuk ke bagian terakhir atau bagian kelima dari struktur ulasan, yaitu rangkuman evaluasi. Buku Matematika Kurikulum 13 sangat berguna, khususnya bagi para pengampu pendidikan dan pembuat kebijakan sekolah. Dengan penekanan terhadap konsep pembahasan materi yang lebih mudah dicerna dan dipahami ini dapat memperlancar kegiatan pembelajaran di sekolah.